Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Joko Feriansah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tabanan. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan peran. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mempunyai kompetensi dalam mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Budaya positif itu dapat terlaksana dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. 5, guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi: yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau tidak. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Budaya positif dikaitkan dengan materi atau modul sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya dan pendidikan yang berpihak pada murid. Budaya positif dapat tercapai jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid,
inovatif, mandiri, reflektif, kolaboratif. Guru juga harus memiliki peran dalam membangun budaya positif di sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan tercapai sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang menciptakan sekolah aman dan nyaman, serta berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya terapkan di dalam kelas dan lingkungan sekolah, serta akan diimbaskan kepada guru-guru yang lain. Adapun hal menarik dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesehatan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya sadar bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum. Ternyata itu tidaklah tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Adapun pengalamannya, saya menangani murid yang terlambat saat mengikuti pembelajaran menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa sangat senang dan bangga karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan murid menjadi sadar dan belajar dari kesalahan yang diperbuatnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu munculnya motivasi dari dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang perlu diperbaiki yaitu saya harus selalu memposisikan diri sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol yang saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa tidak nyaman karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya sadar dan mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat nyaman dan menyadari pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya pernah melakukannya, tapi hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah, dengan memberikan pertanyaan, "Kenapa kamu telat masuk kelas?" atau "Apa penyebab kamu datang terlambat?" Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini juga dapat dilakukan di rumah, sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau karakter yang terus dibawa oleh anak itu dimanapun mereka menetap. Demikianlah video pemaparan
koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga menginspirasi Bapak, Ibu guru hebat sekalian. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, ayo menggerakkan.